Mana yang lebih baik, tenggelam, terbakar, diterkam binatang buas, atau perlahan menghilang di ranjang rumah sakit? Kamu tak bisa memilih akhir hidup, tapi kita tahu mana yang paling menyakitkan. Berikut cara-cara terburuk untuk mati menurut sains. Nomor 9. Mati kedinginan sebenarnya cukup tenang, maaf. Baik bagi yang terjebak cuaca ekstrim atau orang kaya eksentrik yang mendaki gunung hanya dengan jaket musim semi. Banyak orang yang sayangnya mati kedinginan sepanjang sejarah manusia. Namun, meskipun menjadi manusia beku terdengar seperti cara yang kejam untuk mati, sains mengatakan ternyata itu tidak seburuk yang dibayangkan. Hipotermia terjadi saat suhu tubuh turun drastis hingga 95 derajat Fahrenheit, menyebabkan menggigil dan kebingungan. Kamu bisa merasa lesu dan kulitmu tersengat dingin. Semakin parah hipotermia, rasa dingin hilang, tubuh tak lagi menggigil, dan kebingungan bertambah. Kamu bisa merasakan sensasi hangat aneh, bahkan hampir bahagia sebelum melewati titik tanpa kembali, dan kadang panas yang sangat intens. Fenomena ini bisa menyebabkan terjadinya paradoxical undressing, di mana orang-orang yang sedang membeku sampai mati justru mulai melepas pakaian mereka. Ini adalah detail menyeramkan Dyatlov Pass. Para pendaki ditemukan setengah telanjang di suhu di bawah 0 derajat. Jenis kematian berikutnya jauh lebih menyakitkan, jauh lebih aneh, dan tidak bisa dipungkiri, jauh lebih memalukan. Nomor 8, kita lanjut ke hewan dan ilmuwan dokter kematian. Tenang, dia orang baik. Roger Bayard, ahli patologi forensik Australia, sering menghadapi kematian aneh dan tak menyenangkan. Dia bahkan pernah menemui seorang wanita tua yang dibunuh secara kejam oleh seekor ayam jantan. Kami tahu bagaimana itu bisa terjadi. Dia berkata, ada seorang nenek kecil di belakang rumah sedang mengumpulkan telur. Ayam jantan, menurut saya, adalah makhluk yang galak. Ayam itu menyerangnya, dan dia punya varises di kakinya. Lalu ayam itu mematuk kakinya. Wanita tua itu meninggal kehabisan darah, sementara ayam jantan berkokok dan mengepakkan sayap padanya. Memalukan, tapi apakah ini termasuk kematian terburuk? Kami rasa tidak, tapi kasus seperti ini lebih sering terjadi, terutama pada varises yang dialami 1 dari 4 orang Amerika. Dokter kematian pernah menemukan kasus kucing yang tak sengaja membunuh pemiliknya dengan cara sama seperti ayam jantan pembunuh. Jika Anda mengalami insufisiensi vena kronis, informasi ini penting untuk diketahui. Menurut dokter, jika Anda punya varises lalu luka kecil, segera berbaring, tekan luka dengan jari, dan angkat bagian itu agar selamat. Apa yang biasanya dilakukan orang adalah berjalan mondar-mandir sambil panik, dan kemudian mereka bisa kehabisan darah hingga meninggal. Kematian yang sama sekali tidak perlu, kematian yang menyakitkan, tidak perlu, dan bisa dibilang cukup memalukan, tentu saja sangat buruk. Tapi ayolah sains, kami tahu kamu bisa lebih kejam, dan yang akan kita bahas di metode kematian berikutnya bahkan lebih kejam. Nomor 7. Baik penyihir yang digantung maupun penjahat kecil di film aksi, dibakar hidup-hidup adalah kematian yang sangat spektakuler. Kecuali kamu memilih kremasi, jadi abu berasap tentu tidak menyenangkan. Kita harus gunakan sains untuk menjawab pertanyaan besar ini. Seburuk itukah cara mati itu? Mari ke mobil sains untuk mengetahuinya. Studi tahun 2024 menunjukkan kematian karena terbakar mengerikan. Tapi kamu tidak merasakan seluruh proses kematian itu. Studi tersebut menyebutkan tahap awal terjadi segera setelah api menyentuh tubuh korban dengan cepat membakar dan merusak epidermis atau lapisan kulit terluar. Dalam waktu 5 menit, lapisan kulit yang lebih tebal di bawahnya, yang disebut dermis, akan mulai menyusut dan terbelah sehingga lemak bisa keluar dari tubuh. Tubuhmu mulai memanggang dari luar ke dalam, lalu otot-otot berkontraksi dengan rasa sakit luar biasa. Untungnya, ini tak berlangsung lama. Seseorang yang berubah menjadi lilin manusia akan merasakan rasa sakit yang luar biasa pada awalnya, tetapi itu akan hilang begitu ujung-ujung saraf di bawah kulit hancur. Rasa sakitnya langsung berhenti. Ada yang tiba-tiba ingin makan ayam goreng Kentucky. Kematian menyakitkan, tak perlu, dan memalukan memang buruk. Tapi sains baru mulai pemanasan. Nomor 6. Jika tubuhmu ditemukan cukup cepat setelah tenggelam, penampilannya pasti akan lebih baik dibandingkan seseorang yang mati terbakar, kalau kamu tipe orang yang peduli penampilan. Meski tenggelam, sering digambarkan secara romantis di media, sebenarnya itu bisa lebih buruk daripada dibakar hidup-hidup. Mari kita tanya sains untuk melihat proses tenggelam secara biologis. Bagian paling menakutkan,
Tubuh berusaha menyelamatkan, tapi justru membunuh. Semua terjadi bertahap. Pertama, tubuh otomatis menghentikan napas saat pertama kali terendam air. Lalu, setelah kamu menahan napas cukup lama, kamu akan mulai mengalami hipoksia di mana jaringan tubuhmu kekurangan oksigen. Pada suatu titik, ini akan menyebabkan kehilangan kesadaran. Dan jika kamu tidak diselamatkan, disinilah kamu akan mulai tenggelam. Dari sini, harapkan bradikardia, yaitu detak jantung melambat dan aspirasi air saat air masuk ke tubuh dan paru-paru basah. Selama proses ini, kamu bisa merasakan panik dan sesak napas menakutkan beberapa menit saat tubuh kelelahan. Dan bagian yang paling mengejutkan dan mengganggu adalah kenyataan bahwa dibandingkan dengan banyak kematian lainnya, tenggelam itu sangat sunyi. Banyak kasus tenggelam, penyebab utama kematian akibat kecelakaan di Amerika Serikat, terjadi karena sulit membedakan orang tenggelam dan yang sedang bermain di air jika tidak tahu tandanya. Mereka tidak membuat suara karena mereka tidak punya cukup oksigen untuk berteriak minta tolong. Itu benar-benar bahan mimpi buruk untukmu. Masalahnya adalah seringkali tenggelam seperti terbakar pada akhirnya tetap merupakan proses yang sangat cepat sehingga kita tidak berpikir itu bisa masuk lebih dalam lagi dalam daftar ini. Berbeda dengan kematian berikutnya yang dapat berlangsung berjam-jam menurut sains. Nomor 5, dikubur hidup-hidup adalah salah satu cara mati paling menakutkan. Tentu saja, ini tidak akan terasa menyakitkan secara fisik, kecuali jika kamu mencakar-cakar sampai kukumu copot atau memukul-mukul peti mati dengan tangan dan lututmu. Namun, rasa takut saat terbangun dan dikubur hidup-hidup tidak tertandingi. Disinilah keseruan ilmiah dimulai. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mati jika dikubur hidup-hidup? Ini jelas mempengaruhi betapa mengerikannya hal ini. Menariknya, tidak ada konsensus ilmiah yang benar-benar pasti tentang hal ini seperti yang mungkin kamu harapkan, terutama karena banyak faktor yang mempengaruhi seberapa cepat seseorang akan mati. Di dalam kotak bawah tanah. Ini sebagian besar tergantung pada ukuran peti mati, jadi mari kita terjemahkan kengerian itu ke dalam sesuatu yang bisa diukur. Berapa menit udara yang sebenarnya kamu miliki? Peti mati standar industri volumenya sekitar 886 liter, sedangkan rata-rata tubuh manusia 66 liter. Tersisa sekitar 820 liter udara, 20% diantaranya oksigen yang kamu perlukan untuk bertahan jika terjebak di peti mati terkubur. Jika menghirup setengah liter oksigen per menit, kamu punya waktu 5,5 jam sebelum perlahan meninggal dalam kepanikan dan kegelapan. Itu adalah waktu yang sangat lama untuk menderita jika kamu benar-benar menghitung angka-angka itu. Sains memberi sedikit sisi positif soal kematian akibat dikubur hidup-hidup atau vivisepultur, jika ingin menyebutnya lebih keren. Saat kamu menghirup oksigen, tubuhmu mengubahnya jadi karbon dioksida lalu menghembuskannya, perlahan memenuhi peti mati. Selimut karbon dioksida perlahan membuatmu pusing, mengantuk, lalu pingsan sebelum malaikat maut mencabut nyawamu. Alan Erlef, Profesor Emeritus di Universitas Chicago, menyatakan bahwa orang yang dikubur hidup-hidup tidak bisa melakukan apapun. Kamu mungkin akan merasakan sesak napas, dan itu jelas akan sangat menakutkan, kata Lev. Tapi setidaknya kamu tidak akan sadar pada saat-saat terakhir. Terima kasih atas kata-kata penghiburannya, Profesor. Namun, sifat mengerikan dari kematian berikutnya, seperti yang dikonfirmasi oleh sains, tidak akan memberikan kenyamanan apapun bagimu. Nomor 4. Tidak peduli apa yang dikatakan para pencari untung dari diet tren, manusia tetap membutuhkan makanan. Itu adalah salah satu kebutuhan paling mendasar kita. Namun, banyak orang tak mendapatkannya karena kemiskinan, kelaparan, atau genosida. Kelaparan, sayangnya, adalah kondisi yang dialami oleh ratusan juta, bahkan mungkin miliaran orang sepanjang sejarah manusia. Setiap ilmuwan tahu, dari sejarah maupun kejadian saat ini, kelaparan adalah cara mengerikan untuk mati. Waktu tanpa makanan hingga meninggal sangat bervariasi tergantung individu dan kebutuhan fisiologis. Namun rata-ratanya sekitar 3 minggu. Ini bukan sesuatu yang benar-benar bisa diuji oleh para ilmuwan di lingkungan yang terkontrol, mengingat hal itu bertentangan dengan etika untuk membuat orang kelaparan sampai mati. Demi sebuah penelitian, tubuh akan mulai memakan lemak dan otot. Ketika otak kekurangan energi, masalah psikologis pun muncul. Tubuh melambat untuk menghemat energi organ vital. Kamu bisa mengalami pembengkakan, menjadi kurus, lemah, mual, dan muntah.
Dampak fisik yang ditimbulkan kelaparan pada tubuhmu sangat berat, sehingga jika makanan diberikan terlalu cepat, kamu juga bisa meninggal karena kondisi yang disebut sindrom refeeding. Sayangnya, ini dialami banyak orang yang selamat dari kamp konsentrasi Perang Dunia Kedua. Dr. Omar Abdelmanan, dokter anak dan neurologis Inggris Mesir, menyebut ini kematian sangat kejam dan lambat. Pada dasarnya, Anda hanya perlahan-lahan melemah. Dan entah bagaimana kami bisa memikirkan 3 cara mati yang bahkan lebih buruk. Katakan, apakah Anda haus? Anda tidak akan haus saat menghadapi kematian berikutnya. Nomor 3, jika Anda berhadapan dengan rubah, kelelawar, atau tupai yang agresif dan berperilaku aneh. Jika Anda belum vaksinasi terbaru, Anda bisa menghadapi penyakit berbahaya seperti rabies. Gigitan dan cakaran anjing menyebabkan sekitar 99% penularan rabies pada manusia, membunuh puluhan ribu orang tiap tahun. Jika Anda diserang oleh anjing yang terinfeksi rabies, Anda harus segera pergi ke rumah sakit secepat mungkin untuk menerima profilaksis pasca pajanan atau profilaksis pasca pajanan. Jika Anda tidak sempat mendapatkannya, ada 2 pilihan perjalanan, rabies ganas atau paralitik, dan keduanya adalah cara meninggal yang sangat mengerikan. Menurut World Health Organization, rabies ganas mencakup 80% kasus. Ini menyebabkan hiperaktivitas, perilaku mudah terangsang, halusinasi, kurang koordinasi, takut air, dan angin. Penderita rabies umumnya meninggal dalam beberapa hari karena henti jantung dan pernapasan, namun ada rabies paralitik yang lebih langka. Lebih lambat, lebih tenang, dan entah bagaimana terasa lebih mengganggu. Otot-otot menjadi lumpuh dari lokasi luka keluar sampai akhirnya Anda jatuh koma dan meninggal. Di kedua kasus, Anda akan mati dengan cara yang menyakitkan dan lama. Tapi kematian seperti apa yang bisa lebih buruk daripada rabies? Penyakit yang konon memiliki tingkat kematian 100% jika dibiarkan berkembang? Untungnya, sains punya jawabannya. Dan Anda akan mengalami mimpi buruk. Kedua, jika Anda ada di tengah bencana nuklir, Anda mungkin akan mengalami kematian yang sangat mengerikan. Anda mungkin lebih memilih dibakar atau ditenggelamkan daripada terkena radiasi pengion dosis besar. Jika Anda terkena penyakit radiasi akut, Anda akan mengalami kondisi mengerikan sebelum meninggal. Dosis besar bisa mengirim Anda ke liang kubur dalam hitungan jam atau bulan, yang akan membuat Anda mengalami lebih banyak sindrom daripada pesta cosplay Incredibles, yaitu 3 sindrom utama: sindrom cerebrovaskular, sindrom gastrointestinal, dan sindrom hematopoietik. Ini berarti aliran darah ke otak, pencernaan, dan produksi sel darah baru Anda akan terganggu. Tubuh Anda sangat membutuhkan ini agar berfungsi baik. Dan itu baru awalnya. Kondisi akan makin memburuk saat mendekati kematian. Dalam beberapa jam atau hari, Anda bisa mengalami muntah hebat, pendarahan rektal, darah di muntahan, diare berdarah, demam, sensasi kulit terbakar, kebingungan, dan rambut rontok. Tahun 1999, Hisashi Ouchi, pekerja di pembangkit listrik Jepang, memurnikan uranium oksida. Saat itu, ini jadi masa yang sangat buruk. Kecelakaan yang membuatnya terpapar radiasi berbahaya menyebabkan kematiannya lebih dari 80 hari setelah paparan awal. Rincian kasus ini sangat mengganggu. Jumlah sel darah limfatik Hisashi Ouchi hampir 0. Sum-sum tulangnya menguap, ia mengalami mual, dehidrasi, dan diare. Meski awalnya masih mungkin diselamatkan, kondisinya cepat memburuk. Penyakit radiasi menghancurkan sel-selnya hingga benar-benar memusnahkan DNA-nya, yang berarti tubuhnya tidak bisa lagi memproduksi sel untuk memperbaiki kerusakan. Lapisan luar kulitnya perlahan-lahan rusak, ia tidak bisa berbicara, makan, dan setelah beberapa waktu, ia jatuh ke dalam kondisi tidak sadar total. Akhirnya ia meninggal akibat kegagalan multi-organ setelah 83 hari. Perlu disebutkan bahwa ini adalah salah satu kematian paling ikonik dan mengganggu dalam sejarah medis, dan tidak diragukan lagi merupakan pengalaman yang sangat menyakitkan bagi Ouchi. Namun, satu-satunya sisi positifnya adalah dia pada dasarnya sudah tidak sadar terhadap dunia di minggu-minggu terakhir masa kritisnya. Jadi,
dia tidak terus-menerus merasakan penderitaan sepanjang waktu. Ini adalah salah satu kengerian yang paling banyak didokumentasikan secara medis yang pernah tercatat, dan yang tidak bisa dipercaya, masih ada satu cara kematian yang menurut para ahli bahkan lebih buruk. Nomor 1. Ini membawa kita pada raja kengerian, kematian paling menyakitkan menurut para ahli sains. Ini bukan satu-satunya dengan konsensus ilmiah terluas soal rasa sakit, tapi juga paling mungkin Anda alami, kematian di rumah sakit karena penyakit berkepanjangan. 2 penyebab kematian utama di Amerika Serikat adalah penyakit jantung, dengan hampir 681.000 kematian per tahun, dan kanker sekitar 613.000 kematian. Faktanya, satu-satunya penyebab kematian 5 besar di Amerika yang bukan penyakit adalah kecelakaan. Setelah itu, penyebabnya kembali ke hal-hal lama yang mengerikan. Penyakit cerebrovaskular dan pernapasan kronis bawah sudah cukup dikatakan. Penyakit kronis menewaskan banyak orang Amerika, bahkan kematian akibat penyakit cepat pun sering lambat dan menyedihkan. Tanya pada ahli seperti Joanne Lynn, dokter spesialis perawatan paliatif, yang mengatakan banyak orang yakin mereka tahu saat memasuki hari-hari, minggu, atau bulan terakhir hidup. Banyak dari kita menghadapi akhir hidup secara perlahan, meski sering berpura-pura kematian terjadi tiba-tiba karena serangan jantung. Padahal, kenyataannya tidak demikian. Orang ingin mengendalikan hidup, bebas bergerak, dan mengambil keputusan yang menentukan jalan hidup mereka. Namun saat menghadapi penyakit kronis, melemahkan, dan terminal, hal itu biasanya yang pertama hilang. Ratusan ribu orang kurang beruntung di Amerika mengalaminya. Setiap hari, keberadaanmu adalah siklus rasa sakit, energi menurun, kekuatan fisik melemah, hingga bisa kehilangan kemampuan fisik atau bahkan pikiran. Dan kamu mungkin sudah akrab dengan versi paling mengerikan dari penurunan perlahan ini. Penyakit Alzheimer termasuk di antara 10 penyebab kematian teratas secara keseluruhan. Ini adalah penyebab kematian kelima terbesar untuk orang dewasa di atas usia 65 tahun. Dan penyebab kematian keenam terbesar untuk orang dewasa secara nasional. Kamu pasti sangat terisolasi jika tidak tahu dampak penyakit neurologis degeneratif ini. Demensia perlahan merusak pikiran, ingatan, dan hubunganmu dengan orang serta dunia sekitar. Kamu akan menjadi cangkang kosong, merasa dunia membingungkan dan menakutkan. Tapi bagaimana Alzheimer membunuhmu? Mungkin kamu penasaran. Ilmu pengetahuan punya jawaban mengganggu untuk itu. Dari luar, kamu melihat keruntuhan kognitif yang membuat orang dengan penyakit ini makin terasa asing. Tapi di dalam, saat kamu menderita Alzheimer, otakmu benar-benar membusuk secara harfiah. Kondisi ini menyebabkan kematian dan penyusutan sel saraf, gumpalan protein abnormal, serta mengecilnya otak seiring waktu. Dan karena orang yang menderita Alzheimer umumnya, meskipun tidak selalu jauh lebih tua, mereka biasanya juga harus menghadapi berbagai masalah kesehatan lainnya. Orang dengan gangguan kognitif di tahap akhir sulit mengetahui kondisi mereka, sehingga kesulitan makan, minum, berpakaian, berkomunikasi, dan menjaga kebersihan diri. Saat malaikat maut mengintai, kamu butuh perawatan 24 jam tanpa tahu apa yang terjadi. Tubuh akhirnya sangat rapuh, melebihi bayangan kebanyakan orang. Kematian akibat Alzheimer bervariasi, tapi paling sering karena pneumonia aspirasi. Itu karena kesulitan menelan, berarti kamu kemungkinan besar akan menghirup partikel makanan kecil ke dalam paru-paru, di mana partikel tersebut akan menjadi tempat berkembang biaknya bakteri. Hal ini menyebabkan infeksi yang menyakitkan dan seringkali mematikan, yang pada dasarnya membuatmu seolah-olah tenggelam di atas permukaan air. Dalam banyak hal, ini adalah kematian yang menggabungkan beberapa bagian terburuk dari semua kematian lainnya dan membuatnya lebih buruk lagi dengan mengubahmu menjadi hantu secara psikologis. Suatu saat nanti, kenangan menonton video ini mungkin tidak berarti bagimu, seperti namamu sendiri. Masih tertarik dengan kematian saat otak dan tubuhmu sudah seperti kuburan mengerikan sebelum mati? Kenapa tidak cari tahu apa yang terjadi pada tubuhmu setelah kamu mati? Atau tonton ini saja.